Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Ini balik lagi di program kita Rashid Ramadan Syahdu di Adi Web Host. Nah, ini balik lagi sama Bella untuk nemenin waktu buka puasa kalian, menjelang waktu buka puasa kalian. Jadi kalau kalian bosen gitu, nontonin aja video-video kita karena masih banyak video-video yang bisa menginspirasi kalian. Nah, kita hadir setiap jam 4 sore. Jadi jangan lupa kalau bisa pasang alarm tuh. Jadi kalau ada jam 4 sore langsung aja ke YouTube kita. Nah, pada sore hari ini Bella akan membawakan tema yang berjudul Kuasai Ilmu Public Speaking Biar Kamu Pede Ngomong Depan Banyak Orang Bersama Diajeng Bantul. Nah, sebelum ke video, Bella mau ngingetin kalau kita sudah mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, mengecek suhu tubuh, menggunakan masker dan berjaga jarak. Nah, pada sore hari ini Bella mendatangkan ini seorang penyiar radio, iya, presenter TV juga iya, musisi juga iya, Diajeng Bantul juga iya ini. Wah, banyak sekali ya Mbak ya. Namanya adalah Mbak Fiorentina Mentari. Halo sahabat-sahabat yang lagi nonton. Oke, selamat sore. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Gimana Mbak puasanya? Kayaknya dari suaranya aja udah semangat nih. Harus dong, walaupun puasa harus semangat ya. Saya jadi tersentak loh. Karena kayaknya bulan Ramadan tuh bulan yang paling ditunggu-tunggu gak sih? Iya, banyak benar. apa namanya momen-momen yang emang hanya bisa kita rasain di bulan Ramadan. Bener Jadi banget. walaupun puasa rasanya tuh kayak seneng aja gitu, Iya, semangat. sesuai dengan bajunya nih, kuning, Betul. mentar nih gitu ya Mbak, menyinar nih, Betul. harus semangat banget. Nah Mbak, ini mau tadi profesinya banyak banget ya Mbak ya, penyiar iya, terus presenter, terus habis itu musisi juga, Dimas Diajeng juga, tapi Dimas Diajengnya 2017 ya Mbak ya? Iya, jadi aku udah lengser sih sebenarnya. Oke. Udah lengser ya, masa jabatannya udah habis. Jadi aku Dimas Diajeng tuh mulai dari 2017 dan harus menjabat 2 tahun. Jadi selesai kemarin 2019. Gitu. Oke. Nah, Mbak Vio ini kan sebenarnya profesinya apa sih Mbak? Dari kesekian profesi ini, nah sebenarnya yang paling yang paling sering diterapkan gitu, misalnya pekerjaannya. Aku juga bingung. Mungkin bisa dibilang kayak aku lebih banyak di dunia public speaking kali ya, karena memang kerjaan-kerjaanku berbau-bau public speaking dari dulu gitu ya. Dulu tuh pertama kali mungkin karena dulu SMP sempat ditanya sama mama gitu, kamu sebenarnya mau jadi apa gitu. Karena dulu tuh doyan makan banget aku anaknya. Terus juga lumayan agak cerewet dari dulu mungkin emang dari lahir kali ya, memang sudah dilahirkan gitu ya, tapi lebih lama gitu. Makanya kalau mungkin di sepanjang nanti kita ngobrol intonasiku cepet gitu ya itu emang dari bayi kayak gitu. Iya, jadi sudah dilahirkan ngomongnya cepet kayak gitu. Nah, karena emang ceriwis banget anaknya. Terus karena aku dulu suka banget nonton TV kan. Terus ngeliat almarhum Pak Bondan tuh enak banget gitu, kerja, jalan-jalan, cuma makan doang, ngomentarin makanan. Digaji gitu ya. Itu menarik adalah banget. pekerjaan yang enak menurutku saat itu, ya kan. Terus aku bilang sama mama kayak kayaknya aku mau nerusin ini aja deh, jejaknya Pak Bondan aja deh, yang jadi presenter wisata kuliner. Terus abis itu mama bilang kayak, oh ya udah, kalau kayak gitu kamu kuliahnya broadcasting aja kayak gitu. Terus sempat diarahin SMK-nya tuh sempat di Boga, karena biar tahu makanan seperti apa dan lain sebagainya. Terus kuliahnya broadcasting gitu. Nah, semenjak saat itu terus jadi kayaknya emang passionku berbau-bau public speaking. Karena
dari perjalananku itu sampai sekarang, sebenarnya awal itu aku belum megang ke media. Awal itu tuh aku jadi tour guide dulu di Via Travel. Karena aku suka traveling anaknya kan. Terus suka ngobrol sama orang, suka ketemu orang-orang baru, suka sharing informasi apapun itu gitu. Jadi awal-awal tuh aku belajar untuk fluent bahasa Inggris dan juga communication skill itu dari tour guide dulu. Aku kerja di Via dari 2016. Sekaligus aku juga kuliah. Soalnya di Via itu kan aku freelance ya, jadi waktunya masih bisa diatur gitu. Nah, sepanjang perjalanan itu ternyata di kampus itu tuh lagi ada rekrutmen penyiar untuk radio baru. Yang lagi mau rebranding gitu. Waktu itu Smart FM, ya kan? Itu satu grup sama Kompas. Dan dia cari penyiar yang cocok sama segmentasinya mereka. Dan dari dulu SD, aku tuh emang suka banget dengerin radio. Gitu. Jadi emang minatnya di situ juga. Jadi ya, aku tuh emang kebawa juga gimana cara ngomongnya, gimana bahasa apa sih yang dipakai gitu, dan pembahasannya apa aja sih kalau di radio gitu, tiktokannya gimana sih gitu. Jadi aku tuh juga pengen banget nih, pengen deh kayaknya asik deh jadi penyiar radio gitu kan. Tapi yang aku amati itu radio anak muda. Sedangkan di saat itu rekrutmennya untuk radio bisnis, yang mana kita dibentuk jadi news anchor sebenarnya, tapi di radio gitu. Dibentuk juga menjadi karakter yang tegas, dewasa, tapi tetap casual, tetap bisa cair sama narasumber dan lain sebagainya gitu. Akhirnya aku mikir kayak, ini nyoba nggak ya? Karena aku pengen jadi penyiar radio, tapi nggak yang terlalu serius banget gitu. Betul. Ya. Sampai akhirnya kayak aku mikir, boleh deh sekali-kali keluar dari zona nyaman. Gitu, kan. Benar, harus banget tuh kayaknya. Kan, ya. Maksudnya mumpung masih muda saat itu. Ada penegasan. Iya, saat itu mumpung masih muda. Gitu. Kenapa enggak buat nyoba? Ya kan? Kayak aku selalu mensugesti diriku kayak, mending aku nyesel karena aku nyoba daripada aku nyesel karena aku belum nyoba dan aku nggak tahu rasanya kayak apa sampai sekarang gitu. Akhirnya aku nyoba iseng-iseng waktu itu, dan aku adalah orang terakhir yang ngumpulin berkas. Karena kepotong banyak banget waktunya untuk mikir, aku ikut nggak ya, kebanyakan mikir. Betul. Gitu ya, karena aku harus mikir matang-matang kan. Benar. Terus akhirnya ya udah aku nyoba, dan ternyata lolos ke tahap berikutnya untuk tes suara. Dan tesnya di situ aku suruh baca berita untuk pembentukan suara juga dan lain sebagainya gitu. Dan akhirnya aku lolos lagi untuk ikut training 3 bulan. Setelah 3 bulan ternyata aku lolos lagi masa probation, dan aku kerja akhirnya di Smart FM jadi penyiar di sana selama 2 tahun sampai 2019 gitu. Dan terus masih lama juga. Iya, betul. Dan alhamdulillahnya setelah magang, waktu itu aku masih kuliah ya, 2019 itu aku harus magang di Jakarta di Trans 7. Karena memang itu persyaratan untuk lulus ya. Terus setelah dari Jakarta, ternyata aku di-calling sama Jogja TV. Tiba-tiba bilang, kamu udah di Jakarta, kamu udah di Jogja gitu. Oh iya Mas, gimana? Ya udah ngobrol-ngobrol bentar di Jogja TV ya gitu. Terus akhirnya ke Jogja TV. Terus tiba-tiba aku disodorin naskah. Terus habis itu suruh baca gitu ya. Nih Ando, coba kamu baca gitu. Oh iya Mas, kayak gitu. Terus kayak kamu di radio aja yang kemarin itu gitu. Oh iya. Terus habis itu aku baca, terus dia bilang kayak gini, nah segitu suaranya tapi jangan cepet-cepet. Oh iya mas gitu. Terus akhirnya aku ulang lagi, dan tiba-tiba di pihak Jogja TV itu bilang kayak,
nanti kamu nemenin Bayu ya, partnermu nanti yang siaran jam 6 kayak. Terus aku bilang, saat itu juga ya. iya, padahal aku belum pernah yang namanya masuk TV sama sekali. Kayak siaran di TV aku belum pernah. Selalu kayak yang, Mas, aku belum pernah di TV loh Mas, kayak gitu. Aku ngeliatin dulu aja deh. Terus habis itu Mas Pras waktu itu yang ngetes aku. Terus Mas Pras bilang, yaudah kita ke studio atas, ke studio atas, biar kamu tahu suasananya kayak apa gitu. Yaudah akhirnya kita ke atas, ke studio news waktu itu seputar Jogja. Sampai di sana aku ditempatin di meja newsnya itu. Terus Mas Pras bilang kayak gini, coba kamu di situ kameranya di sini ya, nggak boleh terlalu nunduk dan nggak boleh terlalu dana gitu. Terus habis itu, oh ya Mas segini Mas, iya coba kamu itu baca 2 berita kayak gitu. Blablabla selesai, itu mepet sekitar jam itu jam 5. Jam 5 terus tiba-tiba Mas Pras bilang kayak gini, yaudah ya No ya, nanti kamu tinggal make up aja di bawah. Ini tak tinggal dulu, nanti kamu kalau apa-apa minta tolong sama Bayu aja partnermu ya. Tiba-tiba aku ditinggal. Mas, ini serius. Dadakan banget ya. Dadakan banget. Mungkin kalau orang jadi presenter gitu ya, pakai tahap casting dulu, benar banget. Terus juga observe dulu. Aku di situ langsung ditodong saat itu juga. Terus kayak bingung, aduh ini aku belum pernah di TV. Terus ini gimana? Karena kan di TV kan kameranya nggak cuma satu ya. Benar. Ada kamera pengambilan yang sini dan sini gitu loh. Terus ini gimana juga gitu loh buat kontak TikTokan matanya sama gitu betul. Ya. Terus dari situ ya udah aku hanya suges diriku kayak ya udahlah coba gitu. Apapun yang terjadi namanya juga hari pertama, aku belum pernah, jadi ya udah maklumin aja, semoga satu TV bisa maklumin aku gitu. Akhirnya partnerku datang, aku ke bawah buat makeup dan ganti baju. Terus alhamdulillahnya hari pertama itu mungkin bisa dibilang masih agak kecepatan untuk speedku baca berita itu, karena mungkin nervous juga kan. Tapi partnerku bilang, kamu hari pertama tuh udah lumayan loh katanya gitu. Oh ya Mas, mungkin karena di radio pun aku juga baca berita, jadi aku tahu intonasi dan kapan aku harus berhenti dan segala macamnya kayak gitu. Oh iya bisa jadi. Gitu. Terus akhirnya ya udah sampai sekarang akhirnya aku masih di Jogja TV. Terus untuk radio karena aku harus magang di Jakarta kan, jadi untuk di Smart FM aku resign dan sekarang aku diterima di Unisi gitu. Sampai sekarang ya Mbak. Dan itu juga sambil nyambi mana-mana. Waktu itu aku juga nyambi untuk berorganisasi di Dimas Diajeng. Oke, gitu. nah itu 2017 itu ya Mbak? Betul, ya? Dan sambil ada sahabat-sahabatan juga sih, misalnya kayak ngisi VO, terus juga nyanyi di wedding, kayak gitu-gitu. Ya lumayan sih freelance kayak gitu pendapatannya kan. Benar. Jadi nggak cuma stuck di satu profesi gitu ya Mbak ya, dan itu bisa terbawa ke profesi-profesi lainnya. Betul, nah ini ketika teman-teman dan sahabat-sahabat itu punya skill gitu ya, ketika memang itu bisa diolah dan juga ada pekerjaan yang menggunakan skill itu, kenapa enggak? Iya benar gitu banget. Maksudnya ya udah kerja sambil dibayar, apalagi itu sesuai passion dan hobi, itu lebih enak lagi. Iya benar, kan udah pendukungnya juga kan Mbak ya. Nah next nih Mbak, seberapa penting sih komunikasi bagi anak muda nih? Seperti saat ini, kondisi saat ini kan lagi COVID nih Mbak, apakah mempengaruhi pekerjaan juga atau gimana tuh Mbak? Kalau menurutku iya, karena gini, beberapa kasus yang aku suka terima dari curhatan-curhatan teman aku gitu ya. Mungkin kalau lagi ngobrol mereka lancar, cuma kalau mereka lagi wawancara, nah di situ kebanyakan ya itu nggak lolosnya tuh di wawancara. Gitu. Aku nggak tahu apakah mungkin karena gugup kali ya, atau ketika wawancara kan pressure-nya beda tuh, ambience-nya beda ya kan, reaksi tubuhnya juga beda. Betul. Ada yang keringat dingin karena sugestinya itu pasti gimana caranya aku harus lolos gitu kan untuk tahap wawancara ini gitu. Nah beberapa kasus yang aku lihat yaitu pasti gagal di sesi wawancaranya. Mungkin karena kurang aware sama yang namanya skill communication, gitu. Communication skillnya. Padahal anak komunikasi, ketika lagi wawancara
gestur, pemilihan bahasa, terus juga fluent berbicara, spontan berpikir, spontan menjawab. Bener banget. Terus juga penampilan. Itu kadang mungkin hal-hal yang mereka lupa buat perhatikan gitu. Padahal ketika wawancara itu tuh yang diperhatikan ya itu intinya gitu. Benar-benar. Ketika seberapa lancar sih kamu buat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari HRD gitu. Bahasa apa sih yang enak didengar sama HRD gitu. Seberapa cepat kamu berpikir ketika HRD nanya ini kayak gitu. Terus penampilanmu juga kayak gimana kayak gitu. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya perlu diperhatiin banget dan benar. Itu adalah bagian dari public speaking juga. Oke, jadi bukan hanya istilahnya bukan hanya skill doang, tapi ya penampilan, appearance, terus juga gestur, intonasi, pengetahuan, spontan dalam menjawab, spontan dalam membaca suasana, itu juga beberapa aspek dari public speaking. Gitu. Makanya itu penting banget sebenarnya untuk sahabat-sahabat anak-anak muda untuk dipelajari walaupun itu basic ya. Maksudnya mungkin nggak semua bidang harus mempelajari itu, tapi yang aku lihat secara nggak langsung itu juga masuk sebenarnya di beberapa aspek kayak di beberapa bidang kayak gitu ya, mau nggak mau walaupun itu bukan passionnya atau personality bukan kayak gitu, tapi mau nggak mau kita juga harus belajar, kita juga harus at least punya basic public speaking. Sebenarnya di diri kita masing-masing itu juga ada ya Mbak, tapi tinggal memicunya lagi kalau mau belajar gitu ya Mbak. Betul, kita peduli nggak sih, kita merhatiin hal-hal kecil itu nggak sih, padahal hal kecil itu juga penting banget, berpengaruh gitu ya Mbak ya. Oke. Nah next nih Mbak, gimana sih mulai belajar public speaking? Itu tadi ya. Pertama sebenarnya mulai dari passion. Kalau memang orang ini personalitinya bukan orang yang banyak ngomong, pasti akan lebih susah. Bukan susah, tapi tidak bisa cenderung bekerja di bidang yang ada public speaking ya. Gitu. Pertama itu pasti passion dulu, karena bisa dilihat dari personality. Ini orang banyak ngomong nggak sih? Iya, gitu. benar. Ini orang tiktokannya enak nggak sih? Gitu. Orang ini enak nggak sih diajak ngobrol? Gitu. Nah dari situ sebenarnya bisa dilihat nih. Oh aku tuh anaknya suka ngobrol. Otomatis ketika itu memang passion dan itu memang suatu hal kesukaan, kita akan belajar, kita akan punya kemauan untuk belajar. Gitu. Nah aku karena memang basicnya udah cerewet, kayak dari tadi aku nonstop ya emang dari awal anaknya personality kan aku banyak ngomong anaknya. Terus juga suka untuk sharing informasi, bertemu sama orang, ngobrol sama orang, ketemu lagi, dikasih lagi jalannya sama Allah gitu ya. Alhamdulillahnya aku keterima lolos di Dimas Diajeng. Nah di Dimas Diajeng itu kita dikasih bekal, pembekalan public speaking. Karena sebagai Dimas Diajeng gitu ya, kita kan akan ketemu sama masyarakat. Karena betul, karena kita kan memang kerjasamanya sama dinas pariwisata, yang mana kalau kita bikin event, kalau kita bikin promosi pariwisata gitu, kita pasti melibatkan masyarakat sekitar. Gitu. Nah, gimana caranya kita ngobrol, gimana caranya kita ngambil hati masyarakat? Nah, itu dengan skill public speaking juga sebenarnya. Gitu. Benar-benar. Terus promosi. Itu juga butuh yang namanya public speaking. Iya, benar banget. Gimana caranya kita memakai bahasa yang bisa bikin orang tertarik sama produk. Orang bikin orang tertarik untuk datang, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan juga aspek-aspek public speaking juga gitu. Dan alhamdulillahnya dari yang emang personalitinya cerewet gitu ya, terus bisa dibentuk lagi lebih bagus dengan pembekalan public speaking dari Dimas Diajeng kayak gitu. Dan ya udah sampai sekarang akhirnya makin belajar, ditambah juga aku kerja di via travel, jadi tour guide.
Itu juga jadi bisa tahu gimana cara mentreatment orang. Itu juga penting gitu ya. Karena orang kan beda-beda nih karakternya gitu. Nah, bagaimana caranya kita mentreatment orang sesuai karakter, bahasa apa yang kita pakai, gestur apa yang bisa kita gerakan yang kita pakai juga kayak gitu-gitu. Itu juga aku dapetin dari belajar public speaking di Dimas Diajeng itu gitu. Jadi ya udah, itu juga ternyata nggak cuma bekal buat Dimas Diajeng, tapi bekal buat aku sampai sekarang. Bener banget. Gitu sih. Apalagi kan kalau misalnya Dimas Diajeng itu kan ketemunya kadang sama orang-orang yang lebih tua gitu ya, Mbak ya. Ada yang anak muda juga. Kalau ngobrol sama anak muda lebih chill gitu ya, Mbak ya. Kalau sama orang tua kayak ngapura gimana gitu ya, Mbak. Harus ada etikanya. Kayak gitu. Nggak bisa semua disamaratakan ya kan. Nanti gimana gitu ya, apalagi Dimas Diajeng gitu kan. Dan sebenarnya ngobrol sama seumuran pun itu juga nggak bisa disamaratakan semua. Jadi kita harus bisa baca karakter nih. Makanya aku tipe orang yang ketika aku ketemu orang pertama kali, misalnya kayak aku baru ketemu sama Bella nih hari ini, aku akan observe dulu. Bella ini orangnya kayak gimana sih? Ngobrol sama aku, intonasinya sama aku kayak gimana, gerak-geriknya sama aku kayak gimana. Kalau memang Bella ini orangnya santai, aku akan bisa menyeimbangkan. Tapi kalau misalkan Bella orangnya lebih pendiam, lebih kayak pemalu dan nggak terlalu terbuka kayak gitu, ya aku pun juga akan mentreatmentnya dengan sesuai karakter Bella kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi istilahnya menerawang dulu nih pertama-tama siapa lawan bicara kita. Nah kalau misalnya passionnya emang belum terpantik gitu, bisa tuh curhat-curhatan sama teman gitu kan. Salah satu kayak reaksi public speaking kita bisa terolah lagi gitu. Betul. Ya. Sebenarnya public speaking tuh udah kita terapkan di kehidupan sehari-hari sebenarnya. Iya, benar-benar. Mulai dari ngobrol sama orang tua, ngobrol sama teman, ngobrol sama siapa deh, guru misal, atau ngobrol sama atasan kayak gitu. Itu juga sebenarnya udah skill kita sehari-hari sih. Cuma tinggal kita menempatkannya di mana dulu nih gitu. Terus kita membentuk public speaking skill itu di momen-momen seperti apa, kepada siapa, dan ke karakter yang bagaimana. Iya, gitu. benar gitu sih. Oke. Ini banyak banget nih tadi passion ya. Jadi emang harus disesuaikan semuanya. Next nih Mbak, aspek public speaking tuh apa aja sih? Itu tadi ya, aspek-aspek public speaking itu nggak kita cuma sekedar ngomong, tapi menyangkut tentang pemilihan bahasa, terus juga intonasi. Intonasinya kayak apa sih gitu. Kan dari tadi kan aku juga ngobrol nggak flat doang kan. Pasti juga ada nada-nada yang bisa aku tempatkan di beberapa kalimat. Terus speednya gitu. Ya, benar. Kadang kita nggak apa-apa untuk ngomong cepat, tapi kita juga harus memperhatikan speed di mana kita harus menekan di beberapa kalimat atau harus kita perjelas di bagian itu misalnya gitu. Benar-benar. Terus volume juga nggak mungkin kan kayak lirih gitu atau terlalu tinggi misalnya volumenya atau terlalu keras kayak gitu. Nah itu bisa disesuaikan juga. Terus penampilan itu masuk public speaking juga. Bagaimanapun ketika kita memang bekerja di dunia yang ada public speakingnya, otomatis kita akan ketemu orang, kita akan ketemu klien, kita akan ketemu partner kerja, kayak gitu. Appearance atau penampilan itu tuh juga salah satu yang mempengaruhi kayak gitu, karena waktu itu aku pernah ikut workshop tentang public speaking. Ketika kita jadi MC atau kita jadi presenter gitu ya, audiens itu bisa hanya dengan 10 detik memberikan adjustment. Kita ini orangnya kayak apa? Cuma dengan 10 detik mungkin bisa dilihat dari cara kita opening atau cara kita berpakaian. Secepat itu. Iya, benar. Makanya untuk penampilan dan juga cara greeting opening gitu ya,
ke audiens itu juga harus kita perhatiin. Walaupun cuma misalnya kayak assalamualaikum atau cuma dengan hai kayak gitu. Nah, bedain dengan Bella mungkin tadi opening dengan kayak hai kayak gitu kan. Bisa bikin mood orang berubah kan. Beda lagi dengan disapa langsung dengan yang semangat kayak gitu. Nah, itu juga sebenarnya bisa mempengaruhi audiens untuk membangun moodnya kayak gitu. Terus juga apalagi ya, fluent berbicara gitu. Sebenarnya kalau fluent berbicara tuh seiring berjalannya waktu sih. Ketika memang udah banyak jam terbang kayak gitu-gitu, itu akan terlatih sendiri. Tapi emang mau ada banyak jam terbang atau enggak, yang namanya fluent dalam berbicara, ya kalau memang itu harus itu memang sudah pekerjaanmu, mau ngomong kita harus belajar. Iya, benar. Kadang pun maksudnya gini, aku sering banget keserimpet kalau ngomong karena mungkin terlalu cepat kali ya. Kadang tuh aku suka keserimpet, kadang aku suka ngeblank. Walaupun mungkin bisa dibilang kayak aku juga udah 1,5 tahun kerja di Jogja TV, aku juga udah dari 2016 dari 2017 aku kerja di radio kayak gitu. Tapi tetap kayak yang namanya human error, masalah keserimpet, lidah kegigit, apalagi ngeblank, itu manusiawi gitu. Benar-benar. Jadi untuk sahabat-sahabat yang mungkin sekarang juga lagi belajar gitu ya, lagi merintis kayak gitu, nggak perlu takut buat salah. Ya karena kita manusia ya, kita bukan robot. Jadi kesalahan yang ada, yang kita buat gitu ya, itu nggak apa-apa karena ada saat-saat yang emang itu tuh bakal terjadi gitu loh. Kita nggak bisa pungkiri itu karena ya kita manusia kan, pasti ada human errornya kayak gitu. Nah itu proses belajar juga sih gitu. Apalagi ketika gugup, nervous gitu ya, kadang suka ngeblank, nggak tahu kayak tiba-tiba apa nih, ngomong apa? Nih aku cerita ya. Jadi waktu itu aku pernah siaran di Jogja TV, mau opening, yang aku selalu ucapkan itu setiap opening gitu ya, sampai akhirnya pada saat itu aku ngeblank, dan aku cuma diem, terus diem beberapa detik lumayan agak lama, akhirnya terus aku ingat lagi, ya udah, akhirnya openingku lumayan agak kacau. Itu pengalaman yang ini ya. Tapi dari situ aku belajar kayak, ini apa sih yang salah sebenarnya gitu. Dan aku udah kayak mikir, ini kalau kesalahan dalam aku speed berbicara, kayaknya enggak. Tapi kayaknya mungkin ada beberapa kayak, mungkin aku gugup, mungkin banyak orang saat itu gitu. Mungkin waktu itu aku juga lagi nggak fokus kayak gitu. Cuma ketika aku berusaha untuk nggak ada kesalahan, malah ada salah terjadi ya gitu. Malah ketika aku berpikir kayak, ya udahlah, kalaupun mau ada kesalahan ya gimana, aku juga manusia gitu. Itu malah lancar. Gak tahu kenapa bisa gitu ya. Karena ya itu reaksi tubuh juga kan. Betul. Misalnya kayak Bella deh. Bella juga lagi belajar misalnya public speaking gitu kan. Ada nggak beberapa kendala dari? Bukan beberapa deh, makanya agak cukup sering karena agak cedal juga sebenarnya. Kayak gitu. Ketemu L, ketemu D itu emang agak susah gitu. Nah, jadi, terus bisa nggak kira-kira kamu atasin itu? Nah, semakin sering berbicara gitu ya, lama-lama enjoy juga sebenarnya. Nah, kayak gitu. Jadi sama kayak ketika emang kendalamu di situ dan kamu sudah bisa ngerti, ya udah cuma tinggal belajar aja seiring berjalannya waktu. Nanti kamu akan ketemu formulanya sendiri untuk gimana cara ngatasin itu gitu. Tapi kalau misalkan memang masalah itu masih akan terus berulang, ya namanya juga itu kendala utama kan. Jadi mau nggak mau ya kita juga harus kayak menganalisa diri sendiri juga gitu ya. Kita juga manusia sih, jadi human error ya wajar. Jadi jangan takut untuk mencoba terus gitu, belajar gitu. Kayak gitu sih, itu beberapa aspek yang masuk dalam public speaking juga. Nah, gimana sih menaklukkan audiens atau demam panggung kalau Mbak sendiri nih? Pasti pernah dong kan ya demam panggung. Kayak tadi. Jadi gini, aku membriefing dulu ya. Jadi aku tipe orang yang walaupun aku di Jogja TV udah sering banget di depan kamera gitu. Terus kena sorot lampu yang kayak gini gitu.
misalkan MC juga gitu, aku udah beberapa kali MC. Cuma ketika aku datang di tempat yang berbeda, orang yang berbeda dan ambience-nya beda, itu pasti secara manusiawi gitu ya. Aku pasti gugup. Sesering apapun aku di depan kamera gitu ya. Tapi kalau misalkan emang ada sesuatu hal yang berbeda dan aku harus stay lama di situ, apalagi aku harus ngobrol dan lain sebagainya, ya tuh aku masih ada rasa-rasa gugup, deg-degan gitu. Deg-degan. Nah biasanya aku suka secara respon dari tubuhku ya, aku suka muntah tuh biasanya. Iya, tapi nggak mengeluarkan isi di perut ya, tapi cuma kayak gitu doang. Tapi nggak tahu kenapa itu malah melegakan. Jadi itu cuma kayak ya aku lagi nervous ya, keluarkan aku gitu ya. Bisa jadi itu bisa mengeluarkan gitu ya. Tapi respon orang tuh pasti beda-beda. Ada yang mules, ada yang pusing, ada yang pucat mukanya gitu kan, ada yang tremor gitu. Kan respon tubuh tuh beda-beda ya. Cuma aku itu. Nah, untuk meminimalisir kegugupan itu ya, karena gugup tuh nggak bisa dihilangin sebenarnya. Sampai sekarang sebenarnya aku masih gugup. jangan gugup. Gugup tuh nular ya. Nanti nular. Nah, untuk meminimalisir gugup itu aku biasanya aku akan datang 1 jam atau setengah jam sebelum acara dimulai. Misalnya MC nih, aku 1 jam sebelum acara itu pasti aku udah datang di situ. Untuk apa? Aku harus kenal dulu nih medannya. Aku jalan ke sana, aku jalan ke sini, ke depan, ke belakang. Aku mengenal panggungku dulu nih, mengenal tempatku dulu. Sampai akhirnya aku familiar dengan itu dan aku ngerasa nyaman. Itu baru bisa meminimalisir. Terus misalkan untuk jalan-jalan gitu, untuk mengenal tempatnya mungkin bisa kayak 15-20 menit gitu misalnya. Masih ada spare waktu nih. Nah, ketika timnya udah datang, mungkin aku akan ngobrol. Misalkan kayak gini, Mas, mic-ku aman kan? Misalkan ada tayangan slide pakai proyektor. Itu juga harus aku tanyain ke panitia. Mas, ini ada tayangan slide pakai proyektor. Udah adakah? Sudah dicekkah? Kadang ada beberapa orang yang mungkin ya udah itu urusan tim aja juga, gitu. Jadi ya udah aku cuma nanti tinggal taunya beres, nanti disediain sama tim. Ada yang kayak gitu, tapi kalau buat aku mungkin jeleknya aku ya, aku tuh nggak percaya sama orang. Jadi walaupun kita kerja tim, mungkin emang itu pekerjaannya mereka, tapi aku harus make sure, aku harus mastiin bahwa semuanya udah beres, semuanya udah siap kayak gitu. Terus apalagi ya untuk biar nggak nervous tuh apalagi ya, ngomong di kaca sih. Sering-sering ngomong di kaca gitu ya Mbak ya, biar melatih misalnya lidahnya juga, bahasa-bahasanya juga, intonasinya. Kalau misalkan nggak bisa, malu gitu ya untuk ngobrol sama temen, misalkan kayak aku mau MC nih besok kayak gitu, aku ini dong latihan sama kamu. Kalau misalkan malu untuk ngelakuin itu sama temen, di kaca sih. Biar kita juga tahu ekspresi kita kayak apa sih. Benar. Terus ini yang bisa mencairkan biar nggak gugup juga, usahain siapapun orang yang ada di situ, mau itu cuma panitianya, mau itu cuma audiensnya, mau itu ada bapak satpamnya, diajak ngobrol, diajak ngomong ya. Betul. Biar istilahnya pemanasan dulu nih. Betul. sebelum terjun langsung gitu. Kayak yang kita lakuin tadi. Iya, benar. Ngobrolnya agak lama. Itu sebenarnya aku sengaja. Gimana caranya biar aku tuh ngeredain gugup dulu. Ternyata Mbak gugup tadi ya. Aku bilang sama Bella kan kayak, kok aku deg-degan. Karena emang nggak bisa dipungkiri juga yang namanya gugup ya. Banyak-banyaknya jam terbang seseorang, kalau emang dia datang di tempat yang baru, pasti ada gugupnya gitu iya loh. Iya sih, benar banget. Mama Lulusi Laksita tuh pernah juga cerita, kayak ya mama pun juga kadang suka gugup, walaupun dia tuh trainer public speaking loh.
yang sudah senior istilahnya, segitu pun masih gugup. Gimana saya? Ya kan? Gitu loh. Jadi kayak ya itu sebenarnya hal yang wajar sebenarnya gugup itu. Tapi ada beberapa hal yang bisa dilakuin kayak tadi ngobrol dulu sama panitianya, sama tim yang lain, audiensnya diajak ngobrol kalau emang sudah datang, itu ngebantu juga sih. Terus juga observe tempatnya, dikenalin dulu biar nyaman kayak gitu. Terus sambil memastikan nih apakah mic-nya sudah siap, orang-orangnya sudah hadir dan lain sebagainya. Itu emang ngebantu sih, dan proper. Apa yang kita butuhin. Misal kita butuh cue card, kita butuh rundown-nya, kita butuh naskah misalkan, atau kita butuh perintilan-perintilan lah yang kita butuhin saat nanti akan beraksi gitu kan. Nah itu juga harus disiapkan dengan proper sebenarnya. Jadi tadi yang diomongin tuh bisa jadi tips-tips juga nih Mbak ya. Benar banget. Next nih Mbak. Tapi kalau misalkan Bella sendiri kaget ya. Tapi kalau misalkan Bella sendiri untuk ngatasin gugup ngapain? Kalau aku di gugup tuh minum Mbak. Minum tuh banyak banget kalau minum. Segalon? Enggak juga sih Mbak. Kembung dong. Nanti malah ke kamar mandi terus. Kalau minum yang banyak. Lebih kayak apa ya? Kan kalau minum tuh adem gitu kan Mbak. Nah itu kayak ngebantu ngeredain gimana aku gugup. Dan kalau misalnya narasumbernya udah bilang gugup, nanti nular Mbak ke saya gitu. Iya, jadi kalau bisa jangan bilang gitu kalau gugup. Jadi kayak kalau tadinya sampai sini nih kayak tenang-tenang aja, terus ketika narasumber atau lawan bicara ngomong bilang gugup, otomatis kayak deg-degan, kayak lebih deg-degan aja sih. Tapi gitu. cuma dengan minum air putih terus kamu bisa tenang lagi. It's okay gitu. Tapi kalau misalnya kayak lagi kita bicara-bicara kayak gitu, biasanya reaksi tubuhnya itu gele-gelean Mbak. Oh gitu. Itu reaksi tubuh saya ketika bicara-bicara kayak gitu. Kayak tadi ini sebenarnya kayak gitu Mbak. Ya itu respon tubuh biasanya beda-beda kan. Kalau kan lebih ke muntah tuh kayak habis itu udah tenang. Kalau Bella lebih ke gele-gelean karena mungkin banyak minum air putih kali ya. Asam lambungnya naik gitu. Ya baik. Next nih Mbak, apakah public speaking ini juga penting nggak sih Mbak untuk para pelaku bisnis gitu atau pelaku usaha? Jelas banget. Karena pelaku usaha tuh kan menjual produk. Menjual produk itu butuh komunikasi, ya kan? Kayak ngejelasin produknya, gimana caranya biar menarik pembeli hanya cuma dengan dari penjelasan atau kata-kata. Terus juga dari gesturnya meyakinkan gak sih gitu. Karena kan ada nih, sahabat tahu gak sih kayak ada orang yang bisa baca orang ini meyakinkan atau enggak dari mata. Iya, benar. Ada yang bisa ngebaca dari gestur tubuh. Dari tektokan ngomong. Ini meyakinkan gak sih nih orang? Nah, itu juga butuh gitu loh. Karena menjual produk, menjelaskan produk, itu kan juga communication skill ya. Jadi ya public speaking pasti butuh banget. Walaupun itu bisa aku bilang kayak untuk pelaku usaha tuh mereka lebih ke otodidak. Contoh, aku sebenarnya aku bukan kerja di public speaking gitu ya. Terus ada temanku nih yang punya produk misalkan kayak skincare, terus aku pakai, cocok, terus reaksinya cepet nih, bikin cerah, bisa ngilangin beruntusan, kadar minyakku di wajah berkurang. Kayak gitu. Itu akan secara otomatis menular nih. Misalkan gini, ada temanku yang nanya, kau pakai apa sih? Aku bukan public speaking nih, aku ngomong, aku pakai ini nih. Tau gak sih ini tuh bagus banget buat ngilangin beruntusan, buat ngurangin kadar minyak, terus wajahku tuh jadi cerah gara-gara ini. Tapi kamu juga pakainya udah cuma tinggal malam mau tidur aja, abis itu udah kamu bakal dapat reaksinya kayak pemakaian sebulan. Nah itu kan dari hal yang kita alamin sendiri, dan juga kata-kata dari si penjual kan, kayak gitu loh. Nah itu sebenarnya
informasi juga tentang produknya. Benar-benar. Yang mungkin dari penjual kayak gini nih informasinya. Dan ternyata itu dirasain juga sama konsumen. Nah, secara nggak langsung konsumen yang tadinya juga nggak ada, kalau bisa dibilang kayak dia bukan pekerja di bidang public speaking, tapi secara nggak langsung itu akan nular. Iya, benar. Gitu. Jadi pasti kan secara otomatis public speaking itu kan juga sebenarnya udah ada di kita dan tinggal kita olah aja kayak gimana, dan itu emang penting untuk pelaku usaha kayak gitu. Oke, nah Mbak, ini udah segmen terakhir nih Mbak. Tadi kita banyak banget ya Mbak ternyata ya. Kita Aku udah merasa kurang ya, tambahin lagi gak segmennya? Nah, ini yang terakhir nih. Boleh dong Mbak, tadi kan Mbak itu adalah seorang penyiar, iya, presenter juga di Dimas Diajeng, musisi juga. Nah, mungkin mau promosi tentang profesi-profesinya nih Mbak. Boleh, boleh. Monggo. Jadi Nih, sini. untuk pelaku-pelaku usaha yang butuh voice over bisa tinggal calling saya. Oke, baik. Saya menjual suara. Atau mungkin kayak filmmaker ya yang punya PH ya, yang lagi bikin company profile atau iklan ya, itu bisa calling saya ya. Saya bisa jual voice overnya. Terus kalau misalkan mungkin yang mau wedding gitu ya, butuh live music gitu ya, butuh band, bisa calling saya juga. Ya, apalagi yang butuh MC bisa calling saya juga. Boleh kalau banyak banget. Ya nggak apa-apa, itu kan rezeki entah kemana datangnya kan Mbak, harus dimanfaatkan. Ya semoga cocok ya sahabat-sahabat. Penjelasannya udah banyak. Nah, mungkin dari video ini kayaknya ini cocok nih untuk acara saya. Jadi kayak bisa jadi kan. Amin ya semoga. Oke, terima kasih banyak Mbak Vio. Semoga terus-terusan nih dapat job yang mengasah terus ya. Amin. Semoga Sukses juga buat Bella. Amin. Sehat-sehat terus. Amin. Karena sehat tuh penting ya. Karena kalau misalkan kita nggak sehat, kita nggak bisa kerja. Ya bener banget itu Mbak. Aduh ya Mbak ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Vio. Semoga bisa berjumpa lagi di tempat lain ya Mbak ya. Sehat selalu. Amin. Dan puasanya lancar terus. Oke. Selamat sore Mbak. Wassalamualaikum. Salam. Nah, gimana? Tadi kita udah ngobrolin banyak banget tentang public speaking. Kalian tertarik nggak? Dan tadi juga banyak ulasan-ulasan atau trik-trik untuk menjadi public speaking. Tinggal kalian olah lagi tentang asah lagi, jadi biar kalian kayaknya menarik nih jadi seorang public speaker gitu. Oke, buat kalian kalau ketinggalan video-video sebelumnya bisa scroll aja atau mampir ke YouTube kita di ID Web Host. Kita juga tayang di IGTV dan Spotify, dan juga di media partner kita Teknologi. Nah, buat kalian jangan lupa untuk tinggalin jejak digital dengan cara like, komen, follow, share ke teman-teman kalian supaya informasi yang kita berikan ini juga sampai ke teman-teman kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.